wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Cinta yang Berpikir. Sebuah manual pendidikan karakter Charlotte Mason. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Charlotte Mason. Metode Charlotte Mason menekankan agar anak usia dini diajak main di alam sesering mungkin, dalam kondisi apapun, dan bermain di alam minimal 5-7 jam. Biarkan mereka mengenal alam di mana ia berpijak. Penerapan metode CM misalnya dengan mengadopsi belajar akademis yang sesuai dengan prinsip Charlotte Mason, di mana beliau percaya bahwa anak harus belajar dengan kurikulum yang kaya, pelajari berbagai macam hal, tapi dengan prinsip short lesson. Metode pendidikan Charlotte Mason sangat fleksibel, bisa dipakai dalam konteks sekolah formal maupun pendidikan informal, tetapi manual ini lebih fokus pada konteks yang kedua, yakni pendidikan berbasis keluarga dengan para orang tua sebagai penanggung jawabnya. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari Charlotte Mason. Charlotte Mason lahir di Inggris tahun 1842. Charlotte Mason pada saat masih muda sudah membulatkan tekad untuk mengabdi di bidang pendidikan. Seorang perempuan progresif yang banyak berpikir, ia bekerja sambil merenung, membaca, menulis, menguji teori-teori dalam praktik. Yang Charlotte cita-citakan adalah working philosophy of education, filsafat pendidikan yang bukan cuma bagus dalam teori, tetapi betul-betul bisa dipraktikkan dan betul-betul efektif, menyingkap segenap potensi fisik, intelektual, mental, spiritual semua anak. Moto hidup Charlotte Mason adalah for the children's sake, semua demi anak. Dalam 15 tahun karirnya sebagai guru di berbagai lembaga, Charlotte menyusun konsep-konsep pendidikannya sendiri yang kemudian diterbitkan dalam 6 volume, yaitu pertama Home Education, kedua Parents and Children, yang ketiga School Education, yang keempat Ourselves, yang kelima Formation of Character, dan yang keenam Toward Education. Di sini saya akan menceritakan tentang buku yang berjudul Cinta yang Berpikir. Cinta yang berpikir atau A Thinking Love. Kenapa perlu predikat berpikir untuk melengkapi cinta? Sebab cinta saja ternyata tidak cukup. Memang modal awal untuk menjadi orang tua yang baik adalah rasa cinta mendalam kepada anak-anak. Akan tetapi dalam hal mengasuh anak, cinta harus dilengkapi dengan pengetahuan. Untuk mendesain pendidikan, Charlotte Mason bertumpu pada keyakinan bahwa pada hakikatnya anak bukanlah aset pribadi orang tua. Anak-anak itu hanya titipan, pertama-tama titipan dari Tuhan, kedua titipan dari umat manusia, khususnya bangsa dan negara. Kepada kedua pihak itulah orang tua akan mempertanggungjawabkan anak-anak hasil didikan rumah tangga mereka. Yang kedua yaitu pahami hakikat anak. Children are a born person. Itulah pernyataan pertama dari 20 butir filsafat pendidikan Charlotte Mason. Seorang anak bukan sekedar ranting untuk dibengkok-bengkokkan, bukan sekedar kertas kosong untuk ditulisi, bukan sekedar lilin plastik untuk dibentuk, dan jelas bukan sekedar sekrup dalam mesin produksi para pemilik modal. Sejak lahirnya, ia adalah satu pribadi yang utuh. Titik tolak Charlotte ini barangkali tampak sepele, tetapi dampak itu dapat kita lihat jika kita telah membandingkannya dengan titik-titik tolak lain dalam memahami hakikat manusia. Yang ketiga yaitu sadari batas otoritas orang tua. Menurut Charlotte Mason, dia menekankan pentingnya otoritas orang tua, tapi mengutuk orang tua yang despotik semena-mena. Pendirian Charlotte lebih tepat dinamai prinsip
Principle Centered Parenting. Relasi orang tua dan anak yang berpusat pada prinsip yang berkuasa bukanlah orang tua ataupun anak, melainkan hukum-hukum alam, hukum universal, hukum Tuhan, kebenaran. Perintah apapun yang dilontarkan oleh orang tua hanya layak ditaati oleh anaknya jika perintah itu mengandung kebenaran. Nah, yang keempat yaitu rumuskan filosofi keluarga. Metode Amar Salot bukanlah sistem. Ketika bicara tentang pendidikan, kebanyakan kita terlalu sering menyamakan pendidikan dengan sistem pendidikan. Kita membayangkan sebuah mesin besar bernama pendidikan atau sekolah yang memproses anak dengan jenjang-jenjang dan langkah-langkah yang pasti. Anak masuk dari satu ujung sebagai bahan mentah, diolah melalui kegiatan belajar mengajar selama sekian tahun, maka mereka keluar dari ujung lain sudah terkemas sebagai produk siap pakai yang terstandarisasi. Semua pendekatan objektif artinya mengandaikan anak-anak itu sepenuhnya sebagai objek, benda yang pasif dan pasrah, yang tidak berdaya, seperti lembar putih yang bebas ditulisi apa saja, seperti lilin plastik yang bisa dibentuk menjadi apa saja. Yang kelima, imani kodrat pembelajaran anak. Menurut Scarlett Mason, berharap para orang tua dan pendidik belajar percaya bahwa pada dasarnya setiap anak menghasrati pengetahuan. Pendidikan laksana iman adalah bukti dari hal yang tidak kita lihat. Kita berangkat dengan asumsi bahwa seperti tubuh, pikiran juga ingin bertumbuh. Dan untuk bertumbuh, ia perlu makanan yang mengandung daya hidup, dan satu-satunya jenis makanan yang memuaskan pikiran adalah ide-ide di setiap ide ini. Juga seperti satu sel hidup yang berkembang baik secara bertahap, pikiran menerimanya dengan minat dan selera yang mencemarinya. Dengan cara yang tak sepenuhnya tergambarkan. Daya intelek anak-anak mengagumkan. Semangat belajar mereka luar biasa, dan hati mereka sangat peka. Sekarang dengan rendah hati kita bertanya apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Kita butuh proses pendidikan yang mengakomodasi kodrat pembelajaran ini secara tepat, sehingga potensi-potensi terbaik anak teraktualisasikan, apapun bakat, skor IQ maupun sifat bawaannya. Yang keenam yaitu menjadi atmosfer inspiratif. Ada 3 hal yang menurut Charlotte Mason menjadi esensi pendidikan dan parenting, yaitu atmosfer, disiplin, dan kehidupan. Pendidikan adalah atmosfer, berarti anak-anak belajar melalui hal-hal yang nyata di dunia nyata. Tugas orang tua dan guru adalah menyediakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak agar tumbuh dan berkembang potensinya. Yang ketujuh, latih kebiasaan anak, yaitu kita memerlukan piranti pendidikan Charlotte Mason. Yang kedua, education is discipline, berasal dari kata disciple, murid atau pengikut. Prinsip ini menegaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik bukan hanya harus diteladankan, tetapi juga dilatihkan kepada anak-anak. Pendidikan pada hakikatnya adalah formasi kebiasaan, habit training. Taburlah tindakan, tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Taburlah karakter, tuailah nasib. Dan satu fungsi utama seorang pendidik ialah memastikan bahwa tindakan diajarkan begitu teratur, terencana, dan bertahap sehingga anak akan menuai kebiasaan hidup yang baik dalam berpikir dan bertindak tanpa harus lagi bersusah payah mengupayakannya secara sadar. Nah, yang ke-9 yaitu
Belajar seni menemani belajar. Filosofi Charlotte Mason menawarkan cara pandang yang berbeda 180 derajat. Jika kita meyakini anak-anak sebagai pribadi utuh, jiwa hidup yang ingin bertumbuh, maka peran utama dalam proses pendidikan ada di tangan mereka sendiri, sebab pertumbuhan hanya bisa terjadi dari dalam. Seseorang dibangun dari dalam, bukan dari luar. Ia adalah makhluk yang hidup, dan upaya apapun yang memaksakan pendidikan dari luar dirinya hanya akan menjadi ornamen-ornamen hiasan, tak akan menetap sebagai bagian vital dari identitasnya. Yang ke-10 yaitu menuju visi pemuliaan karakter. Tugas yang diemban orang tua tidak terbatas pada pengembangan kemampuan intelektual dan akademis anak. Kedua aspek itu hanyalah sebagian saja dari visi pendidikan yang lebih besar, yakni mendidik anak supaya ia menjalankan kehidupan yang patut di bumi dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih mulia lagi di akhirat. Bagian kedua dari buku ini lebih pada teknis pelaksanaan pendidikan karakter ala Charlotte Mason yang mempunyai ciri khas. Ciri khas yang dimaksud adalah buku sumber belajar yang harus berupa living books atau buku hidup, buku yang kaya ide, narasi, serta materi-materi wajib dalam proses belajar. Apa saja ciri-ciri living book? Di dalam living book ada ide-ide yang berharga yang menggerakkan anak untuk mengingat, merenungkan, atau memvisualisasikannya. Ide-ide yang masih akan menggeram dalam benaknya lama setelah ia selesai membaca. Buku itu ide-ide yang menggugah, membangun kepribadian anak secara positif, diturunkan dalam bahasa yang indah dan biasanya naratif atau berkisah. Yang kedua yaitu narasi. Nah, di metode Charlotte Mason ini bersifat individu. Metode yang digunakan narasi, anak dibacakan buku satu kali, kemudian sang anak diminta untuk menarasikan isi bacaan tersebut. Di sini dibutuhkan konsentrasi yang tinggi, perhatian, dan juga fokus dari anak karena kesempatan yang diberikan hanya satu kali. Metode narasi ini pula juga dijadikan evaluasi selain dibiasakan berpikir cepat. Lewat narasi, anak juga dilatih soal retorika. Ia harus mengkomunikasikan yang ia serap itu, menata kalimat, membentuk urutan runtut yang bisa dipahami orang lain, suatu latihan keterampilan bicara di depan umum atau public speaking. Bagaimana memulai proses narasi? Metode Charlotte Mason adalah a general art of learning. Kita punya ideal-ideal yang tinggi, namun kita harus melaksanakannya dengan pendekatan yang paling realistis dan yang paling pas dengan tiap pribadi anak. Mulailah dengan membacakannya satu alinea atau perikop pendek semacam fabel Aesop. Kemudian minta anak menceritakan kembali isinya. Sesimpel itu jika anak sudah nyaman dengan proses pemanasan ini, lain kali membacakan teks yang lebih panjang. Terus coba ralat sampai kita menemukan porsi bacaan yang optimal yang anak bisa kerjakan. Lakukan narasi sekali atau 2 kali dalam seminggu selama beberapa pekan. Lalu secara bertahap tingkatkan frekuensi sampai akhirnya anak menarasikan semua buku wajib dalam kurikulum akademisnya. Nah, yang keempat yaitu membaca, menulis, dan tata bahasa. Membaca dasar. Charlotte bilang, teknik belajar membaca tergantung pada tipe bahasa yang dipelajari. Kalau sebuah bahasa punya aturan baca baku, bahasa Indonesia tergolong bahasa tipe ini akan mudah mempelajarinya secara
fonetis, tapi bahasa yang rumit aturan bacaannya, seperti bahasa Inggris dengan kasus-kasus irregulernya, masih didekati dengan metode lihat baca atau sight reading. Kedua pendekatan itu punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kita harus memanfaatkan panduannya yang terbaik. Pelajaran penulis dimulai dari membentuk huruf-huruf, mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Harus dibiasakan sejak awal pelajaran menulis. Maka pastikan anak menulis setiap huruf dengan rapi, meskipun pelajaran pertamanya mungkin baru satu huruf saja. Kualitas harus didahulukan ketimbang kuantitas. Pelajaran di tahun-tahun pertama ini tidak usah lama-lama, cukup 5-10 menit saja. Dan sebaiknya jangan langsung menulis di atas kertas dengan pensil atau pena, melainkan di atas papan tulis dengan kapur. Barangkali kalau anak suka spidol non permanen juga boleh, yang bisa dihapus jika anak merasa kurang puas dengan hasil tulisannya. Itu tata bahasa. Charlotte Mason menganggap tata bahasa dipahami pertama-tama lewat penggunaan sehari-hari, terutama lewat bacaan dan narasi. Anak belum memerlukan pelajaran formal tata bahasa di tahun-tahun akademisnya. Yang penting banyak baca lalu narasi dan narasi. Pengalaman berbahasa yang diserap lewat bacaan dan narasi ini merupakan fondasi penting bagi pelajaran tata bahasa formal. Kelima yaitu pendidikan agama. Pendidikan Charlotte Mason adalah pendidikan yang religius, bukan sekuler. Charlotte menyatakan di antara 3 jenis pengetahuan yang layak dimiliki anak-anak: pengetahuan tentang Tuhan, tentang manusia, dan tentang alam semesta. Pengetahuan tentang Tuhan ada di peringkat pertama sebagai yang terpenting, tidak diajarkan, dan paling bisa memberikan kebahagiaan sejati. Karakter dan tingkah laku, kecerdasan inisiatif akan dihasilkan oleh pendidikan berorientasi kemanusiaan yang menempatkan pengenalan akan Tuhan sebagai prioritas utama. Yang keenam yaitu sejarah. Charlotte Mason berpendapat bahwa kita niscaya perlu mengetahui apa yang telah berlalu di belakang kita, supaya kita bisa berpikir dengan adil dan berimbang tentang apa yang sedang berlangsung sekarang ini. Dalam penataan kurikulum, sejarah menempati posisi terpenting kedua setelah pendidikan agama. Sejarah adalah padang rumput yang hijau bagi pikiran, yang akan memperkaya kita dengan pengetahuan akan umat manusia dan peristiwa-peristiwa, dan lebih dari segalanya, meningkatkan rasa cinta tanah air. Obat penawar yang kita butuhkan bagi individualisme, kebebasan dari pendidikan modern. Ketujuh itu ada sastra dan puisi. Tentang sastra bukan hanya menyingkapkan bagi kita hal-hal yang terdalam dari jiwa manusia, tetapi juga bermanfaat sebagai teladan kehidupan dan petunjuk perilaku, kata Charlotte, dan dia percaya anak mampu mencerna sastra kelas tinggi asal diperkenalkan sejak dini. Tentang puisi, meminjam puisi berbahasa asing tidak akan semudah prosanya. Keindahan yang melekat pada bahasa asli membuat puisi terjemahan hampir selalu kehilangan sebagian besar cita rasa makna aslinya. Butuh kualitas pujangga sesungguhnya untuk bisa menerjemahkan puisi tanpa kehilangan ruhnya. Situasi ini terasa kurang menguntungkan ketika tidak punya cukup koleksi puisi bahasa Indonesia bermutu yang bisa kita pakai sebagai bahan pelajaran. Mengapa anak perlu belajar puisi? Untaian kalimat sastrawi seperti dalam puisi atau mazmur melatih anak peka terhadap keindahan bahasa. Itu kepekaan yang perlu diasah sejak usia dini. Orang tua memilih satu puisi atau lirik himna yang sesuai dengan tahap pemahaman anak dan menarik minatnya. Daya ingat anak-anak itu luar biasa. Tanpa beban mereka bisa hafal begitu saja sebuah puisi kalau orang tua berulang kali melantunkannya itu kepada
kepadanya dari hari ke hari saat bermain, menjelang tidur, dan sembari ia melakukan kegiatan-kegiatan lain. Kedelapan yaitu kewarganegaraan. Kalau setiap anak bukan hanya bisa tapi juga wajib belajar menjadi warga negara yang baik. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mengajarkan nilai-nilai kebajikan itu yaitu dengan patriotisme, keadilan, kejujuran, kontribusi sosial, dan teks hafalan teoritis atau perburuan nilai A dalam pelajaran PPKN. Ia mengusulkan pendekatan dan kegiatan yang sama sekali berbeda. Yang kesembilan yaitu bahasa asing. Charlotte pernah menemui anak-anak yang mahir 2, 3, bahkan 5 bahasa sekaligus, menggunakan setiap bahasa itu dengan lancar tanpa mengacaukan satu kata satu dengan yang lainnya. Bukan berarti anak harus diajari bahasa asing sejak bayi, simpur Charlotte. Namun fakta itu jelas membuktikan bahwa menguasai bahasa asing tidak perlu menjadi kesulitan yang berlebihan bagi kita. Yang ke-10 yaitu musik dan seni. Charlotte yakin anak akan mendengar ide-ide yang mereka sampaikan. Pelajaran musik dan seni tentu saja akan berhenti sebatas mendengar, sebab anak pun punya sesuatu untuk dibicarakan. Anak-anak punya seni di dalam diri mereka, ketika harus percaya potensi itu ada di sana, atau kita tak akan pernah menemukannya. Ide-ide besar yang ia serap adalah nutrisi yang menumbuhkan kreativitasnya sendiri. Lewat pendidikan CM, kita berupaya mengeluarkan segenap potensi musik dan seni yang anak miliki. Ia bukan hanya akan menjadi penikmat yang baik, melainkan juga pelaku yang kreatif dan tulus. Tidak ada yang instan, semua dicapai lewat latihan. Yang ke-11 yaitu sains. Mengutip si Richard Gregory, tokoh pendidikan sesamanya, Charlotte menuliskan misi mendasar dari pendidikan sains adalah menyiapkan para siswa untuk hidup dalam masyarakat yang berbudaya. Caranya adalah dengan menyingkapkan bagi mereka keindahan dan kekuatan dari alam yang mereka tinggali, dan memperkenalkan pada mereka metode-metode dan menambah pengetahuan kita tentang semesta. Pendidikan sains di sekolah bukan dimaksudkan untuk menyiapkan anak bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu, melainkan agar anak memperoleh bekal untuk hidup yang berbudaya. Yang ke-12, matematika dan logika. Bagi Charlotte, prestasi matematika saja belum cukup menjadi kriteria berhasilnya pendidikan. Ini berarti sekolah janganlah terobsesi pada mata pelajaran ini, sampai-sampai menyisihkan ilmu-ilmu humaniora. Meskipun demikian, matematika tetap dipelajari. Manfaat utama dari berhitung dan matematika tingkat tinggi adalah melatih kekuatan daya nalar, kebiasaan untuk menganalisa persoalan, berpikir cepat dan akurat, serta bersikap jujur secara intelektual. Charlotte percaya benak setiap anak sebetulnya memiliki ketertarikan terhadap matematika. 13 yaitu pendidikan jasmani. Aktivitas mental harus dibarengi oleh kebugaran, kelenturan, dan kekuatan jasmani. Education is a life. Pendidikan harus menyentuh segala aspek dari kepribadian manusia. Aspek jasmani jelas bukan sesuatu yang boleh diremehkan. Orang secerdas apapun, apabila badannya lemah dan koordinasi tubuhnya buruk, tak mungkin optimal dalam hidup dan berkarya. Yang ke-14, hasta, karya dan keterampilan. Charlotte menyebutkan hasta karya handicraft sebagai subjek dalam kurikulumnya. Siswa-siswa di sekolah saya bukan hanya melulu berurusan dengan buku, mereka juga sibuk menggarap benda-benda nyata bagaimanapun juga. Education is the science of relation.
merupakan prinsip dasar dalam kurikulum mereka. Seorang anak memasuki sekolah dengan banyak minat dan talenta, dan sekolah mesti memberikan kesempatan baginya untuk mengeksplorasi sebanyak mungkin minat dan talenta itu. Anak-anak perlu banyak belajar tentang sains karena mereka tak pernah kesulitan memahami prinsip-prinsip umum. Meskipun rincian teknis mungkin belum bisa mereka jangkau, mereka pun harus mengerjakan berbagai jenis keterampilan supaya mereka tahu bagaimana caranya menggarap kayu, tanah liat, dan kulit, dan betapa asiknya memakai perkakas. Mereka lantas bisa menjalin sendiri relasi intim dengan bahan-bahan itu. Yang ke-15 yaitu bacaan dan kegiatan bebas. Sekian presentasi dari saya tentang pendidikan Charlotte Mason, yaitu buku Cinta yang Berpikir. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.